Ya, makasih untuk pimpin doanya, Resa. Sekarang kita cek dulu ya yang sudah hadir. Nanti yang disebutkan namanya bisa bilang hadir ya. Bentar. Alamsyah, oh nggak ada kuota ya. Lanjut ke Aldera, sakit ya. Azkia, Azkia hadir? Hadir. Dea, hadir. Dewi, Dewi Anggra ini tidak ya. Dina, hadir. Fahra, Fahra tidak hadir ya. Felicia, Felicia tidak hadir juga. Hanifah, Hanifah Dwi, oh tidak hadir. Hasri Adelia, hadir ya. Hera Juliana, hadir. Khairun Nisa, Khairun Nisa tidak hadir. Oh baru mau join. Baik. Berarti hadir ya. Khairun Nisa hadir. M Fatur Ridwan, Fatur Ridwan tidak hadir ya. Tidak hadir. Maila, Maila hadir. Hadir. Lanjut Meisi, hadir. Nadira, hadir juga. Nafisah, hadir. Naya, Naya tidak hadir ya. Nina, Nina tidak hadir. Oh, Nina izin berarti ya. Novita, hadir ya. Kirani Ajeng, hadir. Rani Puspita, Rani ada? Tidak hadir ya. Raida, hadir. Resa, hadir ya. Rinda, Salsabila, Sela, Syifa, Syarmila, Syarmila belum hadir ya. Tidar, oh itu sudah hadir Syarmila. Tidar hadir? Tidak ya. Widiana, Widiana tidak. Wilda, hadir. Yasrin, Yasrin hadir.
Baik. Ya, sudah semua ya. Sekarang Bapak share screen dulu ya PPT-nya. Belum ada ya? Sudah muncul belum PPT-nya? Ya. Nah, sekarang itu materinya adalah perlindungan konsumen. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini itu yang pertama ada mengetahui dasar perlindungan konsumen dengan tepat, memahami sistem Undang-Undang Nomor 8 tentang dasar perlindungan konsumen dengan cermat, mengidentifikasi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dengan tepat, juga mengidentifikasi peran pemerintah dalam perlindungan konsumen dengan cermat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, tadi udah masuk ke 2 kelas ya. PKN sama apa tadi, Reza? Oh, berarti udah 2 kelas ya yang tadi dilaksanakan. Masih pada semangat nggak? Coba biar relax dulu nih. Uh, Coba tarik nafas, terus buangnya perlahan ya. 3 kali coba ya, biar relax. Siap? 1, 2, 3, tarik. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Tarik lagi. Tahan. Keluarkan perlahan. Oke, cukup ya. Jernihkan pikiran ya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, nanti materi ini dikirimlah ke Google Classroom. Sebelum masuk ke perlindungan konsumen, kita harus tahu dulu apa itu konsumen. Nah, di sini menurut AZ Nasution tahun 2001, dalam hukumnya, perlindungan konsumen menegaskan beberapa batasan tentang konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, konsumen ini ada 2. Yang pertama itu konsumen antar. Nah, ini adalah orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk didagangkan kembali. Sedangkan konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun keluarganya. Next. Nah, ini ada dasar perlindungan konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 yang berisikan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberi kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Next. Nah, selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tadi, juga ada dasar hukum perlindungan konsumen lainnya, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5, Pasal 21, Pasal 27, dan Pasal 23. Juga ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik. Larangan praktik di sini adalah larangan produsen yang istilahnya memproduksi barang-barang ilegal misalkan atau melakukan kecurangan-kecurangan lainnya. Juga ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, lanjut. Di sini ada menurut Hans, peneliti dari Jerman, mengatakan bahwa tipe konsumen itu ada 2. Yang pertama itu ada konsumen yang terinformatif dan juga konsumen yang tidak terinformatif. Nah, apa itu konsumen yang terinformatif? Nah, itu memiliki 3 ciri konsumen yang terinformatif.
Yang pertama itu memiliki tingkat pendidikan tertentu, misalkan, tingkat pendidikannya, tinggi gitu. Juga mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, ini termasuk menengah ke atas. Juga lancar berkomunikasi. Berkomunikasi di sini termasuk, berkomunikasi antara konsumen dengan, produsen atau pembeli dengan penjual begitu. Konsumen yang tidak terinformatif. Nah, ciri-ciri konsumen yang tidak terinformatif itu, berbanding terbalik dengan yang terinformatif. Yang pertama ada kurangnya pendidikan, juga termasuk kategori kelas menengah ke bawah atau low entry, dan juga tidak lancar berkomunikasi. Nah, jadi, perlindungan konsumen di sini, khususnya itu bisa melindungi konsumen yang tidak terinformatif karena, konsumen yang tidak terinformatif ini, memiliki ciri kurangnya pendidikan atau wawasan yang luas mengenai misalkan, tentang perdagangan atau hak-hak konsumen yang harusnya bisa didapatkan. Juga, power dalam ekonominya pun lemah gitu istilahnya, dan juga tidak lancar berkomunikasi gitu. Jadi perlindungan konsumen itu bertujuan untuk melindungi khususnya konsumen yang tidak terinformatif. Next ada tujuan perlindungan konsumen. Nah, ini ada tujuannya juga. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen. Juga mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Ini juga jelas ya, dengan adanya peraturan juga dapat menghindarkan dari barang-barang, misalkan barang ilegal tadi gitu. Juga meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Nah, nanti dijelaskan apa saja hak-hak sebagai konsumen yang bisa didapatkan gitu. Juga ada mencapai sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Nah, di sini juga sudah dibuatkan hukum mengenai hak konsumen dan juga keterbukaan informasi yang jelas, misalkan konsumen harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai produk yang akan dibeli. Juga menumbuhkan kesadaran-kesadaran pelaku usaha melalui pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Nah, ini itu bisa menjadi acuan bagi para pelaku usaha agar tetap jujur dan bertanggung jawab. Gitu. Juga meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa tersebut, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen juga. Jadi pelaku usaha juga berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas produk yang diproduksinya. Gitu. Next, ada asas perlindungan konsumen. Ini ada 5 asas ya. Yang pertama ada asas manfaat. Nah, di sini itu upaya dalam menyelesaikan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen tersebut maupun bagi pelaku usaha. Jadi manfaatnya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak. Juga yang kedua ada asas keadilan. Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Nah, di sini itu baik konsumen maupun pelaku usaha ada hak dan juga ada kewajiban yang harus dipenuhi. Gitu. Juga ada yang ketiga asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Nah, di sini itu berhubungan dengan perekonomian, misalkan pajak. Nah, konsumen dan pelaku usaha itu membayar pajak pada pemerintah dan pemerintah harus memfasilitasi, misalkan dengan fasilitas umum yang akan nantinya bermanfaat untuk pelaku usaha maupun konsumen. Yang keempat ada asas keamanan dan keselamatan konsumen. Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa. Juga yang kelima, asas kepastian hukum. Pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab perlindungan konsumen. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian. Nah, ini itu disebut juga negligence, yaitu prinsip tanggung jawab
bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh pelaku-pelaku usaha. Jadi di sini syarat-syaratnya itu ada suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati. Misalkan dari pihak konsumen maupun produsen tidak melakukan sikap kehati-hatian terhadap produk yang dibeli atau dijual begitu. Yang kedua ada prinsip tanggung jawab berdasarkan wan prestasi. Nah kalau ini itu prinsip tanggung jawab berdasarkan wan prestasi itu berdasarkan kontrak yang disetujui di awal gitu. Misalkan contohnya itu pembelian mobil. Misalkan dealer menjual mobil kepada konsumen dan menjamin mobil tersebut dalam asuransi misalkan. Nah, jadi ada kontrak yang dijalin antara konsumen dengan si dealer gitu. Nah, tapi ini itu kalau one prestasi itu berdasarkan ada batas waktunya, misalkan asuransinya uh, dalam waktu beberapa tahun gitu. Yang ketiga itu ada prinsip tanggung jawab mutlak. Nah, kalau di sini itu berkaitan dengan lemahnya kedudukan konsumen. Misalkan konsumennya tersebut adalah konsumen yang tidak terinformatif tadi tipenya. Jadi bisa digunakan prinsip tanggung jawab mutlak, yaitu tanggung jawab uh, yang bisa diambil oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau berdasarkan peraturan yang negara terapkan. Misalkan konsumen menggugat bahwa pelaku usaha menggunakan cara-cara yang tidak sehat dalam penjualan, maka konsumen akan bisa dibantu oleh pemerintah dalam perlindungan hukum atau kekuatan hukum. Next, ada hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Nah, ini ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Yang pertama itu ada hak konsumen. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam penggunaan produk tersebut, baik itu barang atau jasa ya. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dibeli. Nah, itu adalah hak-hak yang bisa didapatkan oleh konsumen. Lalu kewajibannya apa? Membaca atau mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan konsumen tersebut. Beretikat baik dalam melakukan transaksi, membayar barang sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, juga mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Itu adalah kewajiban konsumen. Yang ketiga ada hak produsen. Nah, di sini ada 4 hak. Yang pertama hak penerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan. Jadi ini menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan harga yang tertera gitu. Yang kedua hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beretikat baik. Ini tentu saja tadi di kewajiban konsumen ada juga hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Misalkan ada sengketa-sengketa yang terjadi antara konsumen dan produsen. Nah, itu ada hak untuk pembelaan diri. Juga hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Jadi, misalkan konsumen menuntut pelaku usaha, tetapi tidak terbukti bersalah pelaku usaha tersebut, maka bisa direhabilitasi nama baiknya. Yang keempat itu ada tanggung jawab produsen. Tanggung jawab produsen itu adalah suatu tanggung jawab secara hukum. Orang atau badan yang menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau orang badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Nah, materinya sudah selesai. Kita masuk ke sebelum masuk ke kuis, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ya, boleh. Dea. Ya, ya.
Kalau tidak ada foto atau apa tadi? Maaf diulangi. Ya, baik. Namanya Dea ya? Baik. Ada lagi? Ditampung dulu ya. Oh, satu. Satu saja mungkin. Maaf, karena waktunya tidak cukup, mungkin satu saja ya. Ya, mungkin lain pertemuan kita bisa atau bisa di WhatsApp saja untuk bertanya. Untuk Dea, saya akan coba jawab ya. Kalau misalkan uh, all shop berarti ya, di e-commerce seperti Lazada, Shopee tidak menyertakan foto atau produk yang ditawarkan, maka itu bisa melanggar hukum dari undang-undang yang tadi, Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 99 pasal 1, bahwa untuk juga melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha ya, karena sebagai pelaku usaha tentunya harusnya menyertakan informasi yang sejelas-jelasnya dari mulai foto, deskripsi barang, fitur-fiturnya apa saja. Jika tidak, maka hak konsumen yang tadinya kan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya itu telah dilanggar. Itu salah satunya sih. Begitu. Mungkin Dea, kasih ya yang telah bertanya, dapat nilai. Juga sekarang kita masuk quiz saja ya dulu ya. Bentar saya scan lagi. Sudah ada belum? Sudah ada? Sebentar, sebentar. Nah, quiznya sudah ada belum? Sudah ya? Kita mulai saja ya. Yang mau jawab silahkan langsung sebutkan nama ya. Ya, ini yang pertama. Soal yang pertama, salah satu hak konsumen adalah, coba siapa yang mau jawab? Boleh, silahkan sebutkan nama. Asri, ya. Apakah berarti yang kedua ya? Coba kita lihat ya. Apakah betul? Ya, selamat Hasri mendapatkan nilai. Bagus, Hasri. Sekarang next ke pertanyaan kedua ya. Dasar hukum perlindungan konsumen ada dalam, coba yang lain ada yang bisa menjawab? Dasar hukumnya tadi. Ya, coba sebutkan nama. Siapa? Maaf. Salsabila. Oke, Salsa. Yang mana jawabannya? Oh, yang pertama ya berarti ya. Apakah benar? Coba kita klik. Oke, benar ya. Salsa, selamat. Bagus sekali. Ya, terima kasih. Materi sudah selesai ya. Ya, materi sudah selesai. Ya, terima kasih. Nanti ada evaluasi soal ya yang dikirim ke KM nanti mungkin ya. Sekarang
Coba saya minta satu orang untuk menyimpulkan apa itu perlindungan konsumen tadi. Siapa? Hera. Hera. Oke, Hera, coba simpulkan. Boleh? Oke. Ya, bagus sekali dari Hera. Untuk kesimpulannya benar bahwa saya menambahkan ya kesimpulannya bahwa dalam perlindungan konsumen itu ada dalam dasarnya itu Undang-Undang Nomor 8 tadi ya tahun 2000 tahun 99. Juga ada tipe konsumennya tadi ada dua. Yang pertama itu ada tipe konsumen tidak terinformatif dan juga ada yang terinformatif. Juga asasnya ada 5 tadi ya. Asasnya juga ada 5, ada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, juga ada kepastian hukum. Juga ada 3 prinsip. Yang pertama prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian, yang kedua berdasarkan wan prestasi, dan yang ketiga tanggung jawab mutlak. Begitu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Terima kasih yang sudah aktif, sudah menjawab kuis dan juga sudah menyimpulkan tadi ya. Alhamdulillah pelajaran telah selesai. Coba Reza tutup dengan berdoa lagi dan mengucap salam. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat ya. Walaupun masih di rumah, mudah-mudahan tahun depan bisa ke sekolah ya. Karena udah ada rumor bisa ke sekolah. Tetap jaga kesehatan, tetap melakukan 3M ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan juga apa satu lagi teh? Menghindari keramaian begitu. Kalau keluar rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live. Kemana mau? Apa? Ya, yang terakhir aja. Nanti ya. Ya. Masuk. Enggak Google Drive. Oh, iya.